Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama Pak Nukman ya. Kali ini untuk pelajaran tematik adalah muatan IPA. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya seperti yang sudah Pak Nukman berikan pada pertemuan sebelumnya ya. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita baca dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, macam-macam gaya ya. Macam-macam gaya ini ada 6. Yang pertama yaitu gaya otot. Kemudian yang kedua gaya gravitasi bumi. Kemudian yang ketiga gaya pegas. Kemudian yang keempat gaya magnet. Kemudian yang kelima gaya listrik, dan yang keenam yang terakhir adalah gaya gesek. Itulah macam-macam gaya yang anak-anak perlu ketahui. Selanjutnya akan Pak Nukman jelaskan satu persatu ya terkait dengan macam-macam gaya. Yang pertama gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot kita. Bisa dilihat di situ contohnya melempar bola. Kemudian yang kedua adalah membelah kayu. Itu adalah contoh aktivitas gaya otot. Jadi anak-anak, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot ini ada mendorong meja, menendang bola, menarik gerobak, membawa barang belanjaan. Nah, itu contoh-contohnya. Otot ini juga disebut dengan alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Selanjutnya yang kedua adalah gaya gravitasi bumi, yaitu gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Di situ ada contoh ya, penerjun payung yang bergerak menuju permukaan bumi, jadi jatuh ke bumi ya. Yang kedua itu ada contoh buah yang jatuh ke tanah. Jadi anak-anak, gaya gravitasi adalah gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Nah, itu disebut gaya gravitasi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya ya. Itu di situ ada gumpalan kertas yang jatuh ke permukaan tanah. Selanjutnya adalah yang ketiga gaya pegas, yaitu gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas yang elastis. Contohnya di situ adalah ketapel ya, menarik ketapel itu. Kemudian yang kedua adalah karet. Nah, itu ya, menarik karet. Nah, itu adalah contoh gaya pegas. Selanjutnya adalah yang keempat gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya dari besi, baja, dan nikel. Ini bisa ditarik oleh magnet. Bisa kita lihat contoh atau ilustrasi gambar ya tentang gaya magnet lah. Bisa disimak ya. Jadi magnet menarik benda yang terbuat dari logam besi. Nah, seperti gunting, kunci, dan lain sebagainya. Jadi gaya magnet, ulangi lagi ya, gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Nah, ini ada dua macam ya benda ya. Benda yang dapat ditarik dengan kuat seperti besi, baja, nikel itu disebut ferromagnetik. Sedangkan benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah ini disebut dengan benda paramagnetik seperti aluminium, kaca, dan kayu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk magnet ya anak-anak ya, bisa disimak di situ. Magnet batang, jarum, magnet silinder. Nah, sedangkan untuk sifat-sifat magnet ini ada 3 ya. Yang satu, magnet memiliki gaya tarik.
Yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Dan yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, kutub utara dan kutub selatan. Berdasarkan asalnya, magnet dibagikan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Selanjutnya yang kelima adalah gaya listrik, yaitu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Kemarin sudah teman berikan ya, ada dua macam itu, listrik statis dan dinamis. Di situ contoh gaya listrik adalah penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut lalu didekatkan pada potongan kertas kecil, maka penggaris tersebut dapat menarik potongan kertas. Jadi anak-anak, gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik memiliki dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jika dua benda yang bermuatan listrik sejenis didekatkan, maka ini akan tolak-menolak, seperti positif dan positif. Ini kan menolak. Dan dua benda yang bermuatan listrik tidak sejenis jika didekatkan, maka akan tarik-menarik, positif dan negatif. Contohnya seperti itu. Ini adalah dua macam listrik atau gaya listrik ya. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Untuk listrik statis, ini adalah muatan listrik yang tidak mengalir. Contohnya di situ ya, penggaris tadi. Sedangkan untuk listrik dinamis, ini muatan listrik yang dapat bergerak. Selanjutnya yang terakhir adalah gaya gesek, yaitu gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Di situ ada gambar, contohnya saat kita membersihkan papan tulis. Itu kan ada gesekan. Yang kedua itu contohnya lagi ada mengasah pisau, ya kan? Semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek dan hambatannya ini akan semakin besar. Jadi anak-anak dapat disimpulkan bahwa gaya gesek ini adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Ya kan, ketika besar kecilnya gaya gesek ini dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Jika benda itu permukaannya halus, maka gaya gesek yang ditimbulkan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika permukaan benda itu kasar, maka gaya gesek semakin besar. Anak-anak, gaya gesek ini ada yang menguntungkan, tapi ada juga yang merugikan. Apa saja itu? Contoh gaya gesek yang menguntungkan. Alas sandal, ya, sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakaiannya tidak mudah terpeleset, biar nggak licin, ya kan. Ada contoh lagi sepatu sepak bola, kemudian rem sepeda, kemudian ban ya terbuat dari karet yang beralur. Sedangkan contoh gaya gesek yang merugikan, satu contohnya pada mesin sepeda motor atau mobil ini terjadi gesekan antar bagian-bagiannya. Nah, ini membuat cepat rusak mesinnya. Kemudian yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda motor sering bergesekan, juga cepat rusak. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda ini jika sering digunakan lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Demikianlah anak-anak penjelasan terkait dengan macam-macam gaya. Itu saja yang Pak Noman sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa anak-anak dipelajari lagi di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.